Selamat pagi, saudaraku. Sebelum kita berdoa, ada yang mau bahas sedikit. Bahwasannya, saudaraku, apa yang terjadi di dunia alam dengan dunia rohani hampir sejajar gitu ya. Jadi seperti ini maksudnya, saudaraku. Kemarin tuh saya pergi ke Kudus, kira-kira 2 minggu yang lalu, kalau tak salah ya. Saya bersepeda dari Semarang ke Kudus dan dari Kudus ke Semarang sejauh 130 km. Padahal saya, kalau dibilang, ya pernah bermasalah dengan jantung saya. Saya berani melakukannya, bukan begitu saja saya lakukan, tetapi ada persiapan yang saya lakukan. Ya. Persiapan yang saya lakukan itu, saya lakukan mungkin ada 6 tahun yang lalu. Sehingga sekarang saya sanggup untuk menjelajah 130 km dengan tidak takut. Nah, bagaimana di dunia rohani? Sebentar ya, kita mau lihat firman Tuhannya ya. Saya kasih judul olahraga. Nah, aktivitas yang saya lakukan tadi yaitu bersepeda jauh, bahkan berjalan 10 km, buat saya bukan sesuatu yang berat, karena saya lakukan, ada latihan-latihan yang saya lakukan, sehingga saya bisa lakukan dengan baik. Saya bisa, boleh dikatakan, mengalahkan teman-teman yang badannya besar-besar, yang makannya banyak-banyak gitu. Tapi karena nggak pernah latihan, dia keteter jauh di sana. Nah, bagaimana di dunia rohani? Saudaraku, coba kita lihat firman Tuhannya. Di dunia rohani harus bagaimana? Firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat 7 dan 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi firman Tuhannya katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung, saudaraku, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya berlatih, berolahraga, firman Tuhan katakan terbatas gunanya. Tetapi apa yang saya lakukan di dunia rohani, itu bisa melebihi apa yang saya lakukan di dunia badani. Tapi bukan berarti, saudaraku, yang badani itu ditinggalkan. Ilmu pengetahuan mengatakan, ilmu kesehatan mengatakan bahwa berolahraga itu harus. Makanya saya ajak kepada teman-teman yang tidak berolahraga, yang bangunnya sering siang, bangunlah lebih pagi, sehingga bisa ikut berolahraga sebelum bekerja atau beraktivitas. Saudaraku, saya lanjut. Tadi saya sudah cerita tentang diri saya pribadi ya, berolahraga. Seorang atlet akan selalu melatih akan otot-ototnya agar prima. Pada waktu saya bersepeda, saya mengatur ritme olahraga saya mengatur pernapasan saya, sehingga otot saya, kaki saya tidak kram sepanjang perjalanan. Jadi saudaraku, kalau tidak berolahraga, tidak melatihnya, maka atlet yang tadi saya katakan itu akan mudah lelah. Bersepeda jarak jauh, ia akan melatih dari awal, dari jarak yang dekat. Enggak langsung bersepeda jauh. Melakukan sepeda jarak jauh dengan dadakan akan bisa membuat ototnya kram. Setelah berjalan sekitar 50 km, saya merasakan otot kaki saya sakit. Dan saya diberikan ilmu bagaimana menghilangkan rasa sakit itu. Karena saya berlatih, sehingga saya nyaman saja naik sepeda sejauh 50 km pertama. Sama dengan ajaran-ajaran dunia,
Ajaran dunia lakukan bisa membuat orang tidak takut akan Tuhan, tetapi akan takut akan dunia, karena yang dilatih yaitu ajaran-ajaran dunia. Cerita-cerita nenek moyang kita yang sering membuat kita lebih peka kepada setan, karena cerita itu selalu diulang-ulang dari kecil hingga dewasa. Jadi apa yang kita latih setiap hari tentang untuk jiwa kita, untuk roh kita? Cerita-cerita yang ada di medsos ataupun orang tua yang bercerita yang saru-saru kepada anak-anaknya, ataukah kita tiap hari mengkonsumsi film-film yang tidak membangun, itulah akan menghasilkan bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada penguasa dunia ini, yaitu setan. Kita diminta untuk melatih, saudara, kata firman Tuhan tadi, melatih otot-otot rohani setiap hari. Jadi saudaraku, saya merasakan saya kemarin belajar tentang ilmu olahraga, bahwa sebenarnya buat sepeda seperti saya ini harus berlatih 3 kali seminggu ya, supaya bagus hasilnya. Nah, di dunia rohani sama juga, harus tiap hari, nggak bisa 1 kali seminggu pas hari Minggu saja, tetapi harus dilakukan setiap hari, sehingga otot-otot rohani Anda dan saya jadi sehat. Contohnya adalah membaca firman Tuhan setiap hari adalah salah satu contoh kegiatan untuk menyehatkan otot-otot rohani kita. Kemarin saya ada share tentang doa pagi yang dibawakan oleh Pak Lukas dari mana? Dari Yogyakarta. Boleh disimak. Tidak semua orang Kristen suka baca Alkitab secara teratur, karena tidak membiasakannya. Sama dengan pesepeda, baru sekali besok tidak akan, karena nggak enak, karena sakit-sakit. Membaca firman Tuhan juga harus dilakukan terus-menerus latihan. Membaca firman Tuhan menjadikan seseorang sesuatu yang bisa merepotkan atau membosankan, sehingga dia tidak mau membaca lagi. Karena otot rohaninya sudah merasa nggak enak. Berbeda dengan orang-orang yang selalu membaca firman Tuhan. Bila ia lupa, ia akan merasakan sesuatu yang kurang. Demikian juga pagi hari ini dengan yang berdoa. Mau berdoa pagi, mau berdoa siang, atau kapanpun, berdoa itu harus dilatih. Dilatih dari masih kecil. Orang-orang Kristen saya lihat kekurangan untuk melatih anak-anaknya bangun pagi untuk berdoa bersama, mesbah keluarga, bersaat teduh bersama. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan beribadah itu harus dilatih. Semua menjadikan otot rohani kita kuat, sehingga kita menghadapi tantangan rohani tidaklah mudah kalah, saudara. Jadi saudaraku, firman Tuhan tadi sangatlah jelas. Melatih otot-otot jasmani kita membuat dia ototnya kencang dan kuat. Sama dengan otot-otot rohani kita. Latihlah setiap hari. Latih baca firman Tuhan. Latihlah berdoa pagi bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Di 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, latihlah dirimu beribadah. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita berdoa pagi hari ini kepada Tuhan.